Ya, terima kasih. Bapak surga, kami bersyukur malam hari ini kami masih boleh bersekutu kepadamu, semuanya karena kasih kemurahan-Mu, dan sepanjang hari kami boleh menjalankan aktivitas, sehingga malam hari ini kami boleh bersama berkumpul, yang kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan, apa yang disampaikan kami boleh mengerti, sehingga bukanlah sia-sia kebenaran firman-Mu malam hari ini boleh kami dengar dengan baik, bahkan kami melakukan di dalam kehidupan-Ku. Oleh karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa mengurapi khususnya Pak Bambang yang menyampaikan firman-Mu, sehingga dengan kebenaran firman-Mu ini benar-benar menjadi berkat bagi kami semuanya, baik yang hadir saat ini maupun yang tidak hadir. Terima kasih Bapak, aku serahkan di dalam pemberitaan firman ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini saya berikan tema yang terambil dari Kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Surat Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-13, waspadailah tipu daya dosa. Nah, Bapak Ibu, di dalam surat Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-13, penulis surat Ibrani memberikan satu nasihat, satu tulisan dalam ayat ini yang mengatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang sebenarnya dalam kehidupan kita manusia ini yang kekal dalam arti sepanjang hidup kita, ya, bukan arti kekal setelah kehidupan, tetapi sepanjang kita hidup, inilah yang tetap ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita memikirkan tentang dinamika kehidupan, maka manusia itu bisa paling tidak dua kutub yang pernah saya juga sampaikan, orang itu ada di antara dua kutub. Kalau dia tidak dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan senang. Kalau dia tidak dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan sehat. Kalau dia tidak dalam keadaan miskin, dia sedang dalam keadaan kaya. Nah, kira-kira begitu dua kutub itu, dan itu terjadi. Nah, dinamika atau fluktuasi kehidupan itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, seperti itu. Ya, jadi manusia hari ini bisa saja sedih, besok bisa saja berubah, besoknya lagi bisa saja berubah, dan itu terus-menerus. Ya, musim akan selalu berganti. Ya, ada musimnya, waktunya, ya, ada waktunya. Nah, yang tidak pernah lekang, yang tidak pernah mengalami fluktuasi, yang tidak pernah mengalami apa yang namanya musim itu adalah tipu daya dosa. Ya, jadi tipu daya dosa ini tidak akan ada musimnya. Baik manusia itu dalam keadaan susah, dia akan dirasuki oleh tipu daya dosa. Ataukah hanya orang susah yang mengalami tipu daya dosa? Tidak. Jadi orang yang dalam keadaan diberkati, dalam keadaan kelimpahan pun, dia tidak imun terhadap tipu daya dosa.
Nah, inilah yang perlu diwaspadai dalam kehidupan kita. Jadi, oleh sebab itu penulis Ibrani mengatakan nasihatilah seorang akan yang lain itu setiap hari. Jadi kejahatan, tipu daya, dosa itu tidak akan berhenti. Setiap hari dia, ya tentu saja aktor di balik tipu daya dosa ini tidak ada lain kecuali si iblis. Ya. Nah inilah yang kita perlu waspadai dalam kehidupan kita. Seringkali orang terjebak pada musim, orang pada situasi, pada kondisi. Ya, sehingga kadang-kadang orang melupakan ya, bahwa di dalam keadaan apapun, seseorang entah sedang posisi di atas atau posisi di bawah, dia tidak kebal terhadap tipu daya dosa. Ya, oleh sebab itu, selama masih dikatakan hari ini, artinya selama masih ada kesempatan, ya, selama masih ada kesempatan, itu baiklah kita saling menasehati setiap hari. Supaya jangan ada di antara kita yang menjadi tegar karena tipu daya dosa. Ini Bapak Ibu yang perlu kita bersama-sama waspadai. Kemudian bagian selanjutnya ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tipu daya dosa itu bisa melanda siapapun. Tipu daya dosa itu bisa memperdaya siapapun. Jadi ini tidak terkecuali. Jadi tidak ada seorang pun yang kebal terhadap tipu daya dosa. Siapapun mereka, apapun yang mereka hadapi. Situasi dimanapun berada. Ya, jadi sekali lagi kalau berbicara tentang tipu daya dosa, tidak bisa melihat orang lain itu lebih hebat, orang lain itu lebih bisa bertahan. Tidak ada yang bisa kebal. Ya, oleh sebab itu masing-masing orang harus mewaspadainya supaya selalu melihat bagaimana keadaan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan mereka, ya, supaya tidak terjebak oleh tipu daya dosa ini. Jadi sekali lagi bisa melanda siapapun, kapanpun dan apapun yang sedang dialami, itu selalu tipu daya dosa itu selalu merasuk, ya. Jadi kelicikan, ya. Kelicikan daripada iblis itu untuk memperdaya manusia untuk jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, penulis Ibrani mengatakan, hendaklah kamu saling menasihati. Jadi tidak ada seorang pun yang kebal terhadap tipu daya dosa. Jadi sekali lagi, tidak bisa Bapak Ibu melihat orang lain, oh ya enak, dia itu, ya dia begini. Ya, mereka punya kelemahannya, dan iblis itu terus mencari kelemahannya. Setiap manusia Kristen, orang percaya ini selalu diintai kelemahannya. Ya, di situ mulai tipu daya itu berjalan. Sehingga kalau orang sampai tegar hatinya, itu hatinya yang sudah membatu, itu ya. Nanti kita baca di dalam surat, kalau kita membaca di dalam surat Ibrani itu di beberapa ayat dikatakan ya padanan kata dari kata tegar hatinya itu, ya kita melihat ya hati yang keras, ya orang yang sudah tidak bisa lagi mendengar suara daripada Tuhan. Ya, sehingga nanti dikatakan orang itu menjadi murtad, orang itu menjadi hilang imannya, orang itu menjadi orang yang sudah tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Itu sudah tegar hatinya, ya.
sudah membatu, hatinya yang keras. Ya, seperti diceritakan di dalam kitab Perjanjian Lama adalah Firaun. Ya, bagaimana Firaun itu hatinya keras sehingga melihat mujizat, ya, paling tidak ada 10 mujizat yang luar biasa, ya, yang tidak pernah terjadi lagi sepanjang zaman, seperti yang terjadi di Mesir pada waktu Allah akan membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Hatinya mengeras, ya, melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, itu pun tidak bergeming. Tidak akan menggoyahkan hatinya untuk tetap tegar. Ini bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Maka dia kehilangan kepercayaannya itu sehingga dia tegar hatinya. Nah, dikatakan di dalam perikop ini bagaimana penulis Ibrani menceritakan sebenarnya bagaimana keadaan manusia yang sedang terpapar oleh tipu daya dosa itu, maka hati manusia itu, hidup manusia itu dicatat, ya, di dalam Ibrani pasal yang ketiga itu, di ayat yang ke-12 dikatakan hatinya itu, manusia itu menjadi jahat. Ya, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, itu yang murtad. Ya, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, arti kata murtad itu dia berbalik. Ya, dia berbalik. Ya, kalau dalam istilah yang lain, orang murtad itu dia meninggalkan iman. Ya, berpindah iman, meninggalkan iman, atau dia berbalik dari Allah, meninggalkan dan melupakan Allah. Inilah yang dikatakan manusia menjadi murtad. Itu akibat dari tipu daya dosa. Lalu di ayat yang ke-8 dikatakan hatinya keras, ya, tegar hati. Di ayat yang ke-8, janganlah keraskan hatimu. Ya, janganlah keraskan hatimu. Lalu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Penulis Ibrani menggambarkan, mensejajarkan orang Kristen itu seperti orang Israel pada saat keluar dari Mesir dan berada di dalam perjalanan padang gurun. Mereka mengeraskan hatinya, mereka hatinya itu geram. Mengeraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Itu di ayat yang ke-8. Itu akibat tipu daya dosa. Supaya orang kembali ke Mesir. Minta Musa untuk mengajak kembali ke Mesir. Mereka merindukan kembali Mesir. Karena makanan, karena fasilitas yang ada. Karena di padang gurun dia tidak bisa melakukan seperti selama mereka hidup sebelum keluar dari Mesir. Lalu di ayat yang ke-13 di nats kitab yang kita baca, bagaimana orang menjadi tegar hatinya. Kemudian di ayat yang ke-15
Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, diulang lagi betapa akibat dari tipu daya dosa itu membuat orang-orang Kristen itu sama dengan orang Israel. Mereka tegar hati, mereka keras hati, dan mereka berada di dalam kegeraman. Ya, kata sklerino atau skleros itu orang yang hatinya sudah membatu, yang sudah tidak bisa mendengar, merasakan hati nuraninya yang sudah beku. Ya, ini yang penulis Ibrani minta supaya setiap orang Kristen itu betul-betul waspada. Karena akibat tipu daya dosa ini luar biasa. Lalu kalau kita membaca, Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19, ayat yang ke-9, di sana juga dikatakan, ya, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Di zaman Paulus ada orang-orang yang dinasehati untuk kembali kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita terus-menerus hidup ya terpapar oleh tipu daya dosa, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita pun seperti orang-orang di zaman Paulus ini akan mengumpat jalan Tuhan. Ya, mengumpat jalan Tuhan. Ya, jika mereka ada dalam kondisi terpuruk, ya, lalu mulai tipu daya dosa itu menjalar di dalam kehidupannya, untuk apa engkau jadi orang Kristen? Ya, seperti istri Ayub yang melihat bagaimana kondisi suaminya yang begitu luar biasa beribadah kepada Tuhan dan lain sebagainya, lalu kemudian mengalami hal-hal yang menyakitkan. Lalu kemudian istrinya berkata, kutuki saja Tuhan supaya engkau segera mati. Jadi bagaimana kesulitan yang dialami itu membuat orang hatinya berpaling dari Tuhan. Ya, tidak melihat sesuatu yang sebenarnya Tuhan bisa izinkan secara paradoks, itu penderitaan yang dialami, justru Tuhan itu berkarya di dalamnya dan Tuhan berencana sesuatu atas kehidupan orang yang sedang mengalami kesulitan seperti Ayub. Ini yang kita bisa lihat bagaimana orang yang menerima akibat ya tipu daya dosa itu menguasai hidupnya. Hatinya berbalik kepada Tuhan. Hatinya jahat. Penuh dengan kegeraman. Ya, tegar hati, mengeraskan hati, bahkan mengumpat jalan Tuhan. Kemudian di kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Roma pasal 9 ayat yang ke-18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaki dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendaki. Jadi bagaimana Allah melihat orang-orang yang memang mengizinkan dirinya untuk hidup di dalam tipu daya,
tidak memberikan kewaspadaan yang penuh, maka seperti Firaun, ya Tuhan itu mengeraskan hatinya. Karena memang Firaun itu adalah orang yang tidak mau lagi percaya kepada Allah Israel, kepada Allah yang diberitakan oleh Musa. Maka Allah mengeraskan hatinya untuk melakukan sesuatu bagi umatnya. Untuk memberikan mujizat bagi umatnya. Untuk memberikan kelepasan bagi umatnya. Maka Allah mengeraskan hati Firaun. Kemudian hukuman apa bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya? Hukuman bagi orang-orang yang tegar hatinya. Hukuman Allah bagi orang-orang yang tidak mau lagi mendengar suaranya. Maka dikatakan di dalam surat Ibrani tadi pasal yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca bagaimana Tuhan itu murka. Tuhan itu murka karena mereka menjalankan atau memberikan diri mereka terhadap tipu daya dosa itu. Maka Allah menyumpahi mereka bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentian. Mereka dimurkai Tuhan karena mereka tegar tengkuk. Mereka dibunuh di padang gurun. Karena Tuhan mengatakan, siapa yang keluar dari Mesir, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentian. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Karena mereka sudah melihat mujizat Tuhan. 10 tulah mereka merasakan. Berjalan di antara air laut di tanah yang kering. Kanan kiri air yang tersibak. Sehingga di tengah mereka bisa berjalan di Laut Teberau. Dan banyak mujizat yang dijalani oleh mereka. Tetapi mereka tetap tegar tengkuk. Mereka tetap memiliki kegeraman hati dan tidak menghormati Tuhan. Maka hukuman Allah atas mereka, mereka dimurkai. Mereka dibunuh di padang gurun. Mereka tidak diizinkan untuk masuk ke tempat perhentian Tuhan. Kemudian yang bisa menjadi solusi bagi kita bagaimana kita, ya, salah satu yang sering kali orang lupakan, yang ditulis di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Di sini penulis Ibrani menuliskan nasihat yang hampir sama, dan inilah bagaimana kita bisa tetap waspada dan tetap bisa berjaga-jaga dan terhindar dari tipu daya dosa adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan memang mengizinkan
pergumulan itu kita hadapi. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkan bahwa kita menjalani pergumulan itu seorang diri. Menjalani pergumulan itu seorang diri. Oleh sebab itu, maka Tuhan mendirikan gerejanya sebagai persekutuan orang percaya untuk mereka bertemu di dalam satu pertemuan ibadah. Dan di sana Tuhan mau supaya di tempat itu setiap keluarga di dalam Tuhan, mereka saudara seiman, itu saling menasehati. Di ayat yang ke-13 tadi, pasal 3 ayat 13, hendaklah kamu saling menasehati setiap hari. Jadi sebenarnya apakah cukup seminggu sekali saling menasehati? Ternyata tidak cukup. Ada orang-orang yang merasa kalau beribadah itu seminggu sekali cukup. Ya, bahkan minta diskon kalau bisa sebulan itu 4 kali, ya diskon 1 kali lah. Ya, 3 kali itu sudah luar biasa. Ya, enggak usah 4 kali dalam sebulan. Tapi firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling menasehati setiap hari. Karena tipu daya dosa itu bukan seminggu sekali. Tipu daya dosa itu bisa hari ini kita lolos, besok kita tidak lolos. Ibrani menegaskan di dalam ayat ini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini yang menunjukkan bahwa kalau kita saling menasehati setiap hari, berarti ada pertemuan setiap hari. Ya, pertemuan ibadah yang intens. Pertemuan ibadah yang intens. Ya. Nah, ini ya. Bagaimana kita melepaskan diri dari tipu daya dosa? Ya, salah satunya adalah bagaimana kita hidup di dalam persekutuan. Ya, hidup di dalam persekutuan. Memang kalau orang beribadah itu kalau 1 kali tidak hadir itu rasa enggak enak. Ya, kok hari Minggu kita enggak ke gereja ya, itu rasa enggak enak. Tapi kalau berulang 2 kali, berulang lagi ya ketiga, entah jaraknya itu juga agak lama-lama lebih rapat, frekuensinya lebih pendek. Ya, biasanya 3 bulan sekali bisa absen tapi hati tidak enak. Ya, lama-lama 2 bulan 1 kali absen. Ya, tetap rasa tidak enak. Ya, 2 bulan sekali lagi tidak datang agak biasa. Ya, lama-lama sebulan libur 1 kali tetap ada rasa tidak enak tapi sudah agak biasa. Ya. Nah, kalau ini diteruskan lama-lama orang akan terbiasa. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Apakah itu tipu daya dosa? Hidup dalam persekutuan. Seperti nasihat daripada penulis Ibrani. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Ini yang bisa saya sampaikan perenungan kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan intinya cuma itu tuh. Untuk boleh diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Mari kita tutup untuk doa firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih
Kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Jikalau kami diberikan kesempatan di dalam keterbatasan ruang dan gerak kami masih boleh berada di ruang Zoom meeting pada malam hari ini untuk bersama-sama bersekutu, menaikkan doa kami, ucapan syukur kami, dan bentuk daripada kerinduan kami kepada Tuhan. Bagaimana kami rindu untuk beribadah menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami, saat kami menghadapi kesulitan, pergumulan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami tetap waspada, supaya di dalam pergumulan kami tidak terpapar oleh tipu daya dosa. Tetapi kami tetap waspada dan boleh saling menguatkan dengan saudara-saudara seiman kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan berikan hati kami untuk tetap rindu di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman kami. Terlebih di dalam ibadah kami kepada Tuhan bersama-sama. Kami mengucap syukur, kami memohon pertolongan Tuhan untuk tetap menaungi setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami bukanlah orang-orang yang tegar hati, yang mengeraskan hati, tetapi kami mau melihat, sekalipun di dalam keterbatasan kelemahan kami, untuk tetap berharap akan pertolongan dan karya Tuhan yang terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menaikkan syukur, dan kami akan melanjutkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.